kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Dalam doa Bapa kami terdapat kata-kata datanglah kerajaan. Yang dimaksud kerajaan adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah sebagai Yahweh, sebagai raja. Allah diimani mereka sebagai raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat. Kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah itu misalnya dialami oleh bangsa Israel dalam peristiwa peperangan Laut Merah. Keluaran 15:11-13, Ulangan 3 ayat 24, Bilangan 3 ayat 21. Sebagai raja, Allah adalah raja yang adil, yang melindungi orang miskin, raja yang mulia, raja yang berkuasa atas seluruh bumi, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dalam Perjanjian Lama, dalam bangsa Yahudi pada zaman Yesus ditemukan beberapa paham tentang makna kerajaan Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kerajaan Allah yang bersifat politis. Kerajaan Allah yang dialami dalam damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik. Kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerajaan Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Lihat Lukas 9:15. Maka sabda Yesus tertuju kepada orang yang menderita. Lihat sabda Maria Lukas 6 ayat 20-23. Pewartaan Yesus bukan janji-janji lagi, dan dalam diri Yesus kerajaan Allah telah datang. Pada hari ini genaplah nas ini sebelum kamu mendengar.
dalam panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Dalam dunia saat ini, kita melihat perkosaan, penindasan, korupsi, perkelahian, dan sebagainya. Pada kesannya, Allah tidak mengatur pertumbuhan pemerintah di bumi ini. Memang kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuhnya, tetapi sudah mulai nyata. Sebab melalui Yesus, pemerintah Allah sudah mulai menerobos masuk ke dalam dunia yang rusak ini. Sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya dari alam maut, dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya, Allah mulai meraja di bumi. Ia mulai meraja dengan sepenuh-penuhnya baru dalam diri Yesus, sebab hanya Dialah yang seluruhnya dirajai Allah. Tetapi mulai dari Yesus, pemerintahan Allah semakin meluas, sebab setiap langkah yang diambil oleh Yesus kini melalui gerejanya menawarkan keselamatan kepada mereka yang dijumpainya. Dengan demikian, terbukalah jalan bagi pemerintahan Allah di dunia ini, sehingga kita dapat pula melihat daftar peristiwa-peristiwa cerah yang membawa banyak harapan. Untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja lain seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri sendiri demi Sang Raja. Terima kasih.